Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian usul fikih secara virtual. Sholawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bersama-sama telah membahas terkait dengan pengertian umum. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, pelajaran kita, yaitu al-khas wa takhsis, yaitu pengkhususan, di bab yang keempat di halaman ke-19 dengan kitab As-Sulam Juz 2 yang dikarang oleh Ustadz Abdul Hamid Hakim. Al-Mabhath Ar-Rabi', pembahasan yang keempat, fil khas, dalam pembahasan terkait dengan khusus, wa takhsis, dan yang mengkhususkan. Fihi masail, di dalam kaidah ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi haddihima, yaitu terkait dengan batasan pengertiannya. Al-khas ma la yatanawalu daf'atan syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Khas adalah lafaz yang maknanya tidak bisa mencakup dua perkara atau lebih dari selain batasan. Fadakhala fihi, maka termasuk di dalamnya ma la yatanawalu syai'aini, yaitu yang tidak bisa mencakup dua perkara. Nahwu rajulun, seperti kata-kata rajulun, seorang laki-laki. Wa ma yatanawalu syai'aini faqat, dan yang mencakup dua perkara saja, seperti nahwu rajulaini, dua orang laki-laki. Wa ma yatanawalu aktsar ma'al hasr, dan lafaz yang mencakup lebih dari dua ma'al hasr, dengan pembatasan, seperti nahwu salasah rijal, tiga orang laki-laki. Satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, kemudian tiga orang laki-laki. Ini apa? Termasuk khos, ya. Kenapa khos? Karena terbatas, ya. Cuma satu orang aja, cuma dua orang saja, cuma tiga orang saja. At-takhsis, dari kata-kata khassasa yukhassisu takhsisan, takhsisatan, tikhsasan, mukhassasan fahuwa mukhassisun, wa dzaka mukhassasun. Khassis la tukhassis, mukhassasun mukhassasun. Jadi takhsis itu pengkhususan. Jadi alat untuk mengkhususkan yang umum. Itu secara bahasa, ya.
Tapi secara pengertian istilah apa? Ikhraju ba'd ma kana dakhilan tahtal umum. Itu mengeluarkan sebagian yang masuk dalam umum. Ala taqdir, dengan perkiraan adam al-mukhassis, tanpa adanya mukhassis yang mengkhususkan. Jadi ada kalimat umum. Contohnya apa? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Ya, jadi semua manusia umum, ya, mau laki-laki, perempuan, kecil, besar, punya banyak duit, punya sedikit duit, semuanya masuk dalam kalimat ini. Semuanya dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka illa ini menjadi mukhassis, ya, yang alat pengkhusus. Yang tadinya umum, ya kan, semuanya rugi, tapi kemudian ada alat pentakhsisnya, pengkhususannya, yaitu apa? Illa. Maka jadilah pengecualian siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Mereka tidak termasuk orang-orang yang rugi ini. Kenapa? Karena ada mukhassisnya. Apa mukhassisnya? Yaitu kata-kata illa, al-istisna. Kita akan mengetahui alat-alat mukhassis yang bisa mengkhususkan yang umum. Awal mas'alah ats-tsaniyah fi aqsamil mukhassis. Permasalahan yang kedua terkait dengan pembagian mukhassis, yang mengkhususkan. Al-mukhassisu, yang mengkhususkan, kismani, dua bagian. Muttasil, yang bersambung, wa munfasil, dan yang terpisah. Apa yang disebut dengan al-muttasil? Yang bersambung, huwallazi la yastakillu binafsihi, yaitu lafaz yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya yata'allaq ma'nahu, artinya itu masih ada kaitan bil lafdzil ladzi qablahu, dengan lafaz sebelumnya. Contoh tadi, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, masih ada kaitan dengan sebelumnya. Maka disebut dengan al-mukhassis al-muttasil, yang bersambung. Al-muttasil anwa'. Jadi mukhassis yang bersambung ini banyak jenisnya, banyak macamnya. Yang pertama al-istitsna al-muttasil, yaitu apa? Adatul istitsna, pengecualian. Itu tuh termasuk apa? Termasuk al-mukhassis al-muttasil. Al-istitsna al-muttasil minal mukhassisat. Jadi pengecualian yang bersambung itu termasuk mukhassis, yang mengkhususkan. Nah, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Jadi illa ini masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu lafi khusrin. Maka disebut dengan muttasil, bersambung.
Dalam penerapan istitsna pengecualian ini ada syarat-syaratnya. Syurutul istitsna, syarat-syarat istitsna pengecualian. Yang pertama al-ittisal bil mustatsna minhu, yaitu bersambung dengan yang dikecualikan. Wa yalhaqu bihi ma huwa fi hukmil ittisal, dan diikutkan dalam hukum bersambung. Wa dzalika bi an yaqta'ahu, yaitu ketika seseorang terputus li udhrin, karena ada udzur, kasu'alin, seperti su'al itu batuk ya, wa atas, dan bersin. Nah, jadi ini di sini ada bersin, ada batuk. Ketika seseorang itu umpamanya berkata, saya suka makan apa aja nih kan, kecuali makan daging sapi. Ketika saya berucap saya suka makan, kemudian batuk, atau bersin, wajing, itu tetap dianggap ittisal, yaitu bersambung. Kenapa? Li'udhrin, karena ada udzur. Kemudian yang kedua syaratnya an yakunu ghairu mustaghriq, harus tidak menghabiskan. Jadi pengecualian itu tidak harus menghabiskan. Walidzalika qalu, maka dari itu sebagian orang berkata al-istitsna al-mustaghriq batil. Pengecualian yang menghabiskan itu batil, tidak sah. Kenapa? Li'annahu tala'ub, yaitu main-main. Contohnya seperti apa? Nahu lahu indi alaf ila alfan fakana batilan fathabata alaihi alfun. Saya berhutang kepadanya 1000 kecuali 1000. Ini kan main-main ya. Maka ini fakana batilan, maka tidak sah seperti ini. Fathabata alaihi alfun, maka tetap saja dia mempunyai hutang berapa? 1000. Kemudian yang ketiga syaratnya an yalil kalam bila atif wa illa kana lawan. Jadi syaratnya harus tidak datang di dalam kalimat itu ataf. Huruf ataf itu kayak wawu, summa, fa ya. Jadi tidak ada dalam istisna itu atofnya. Wa illa kana lawan, kalau tetap dibahasakan ada, maka itu juga gurauan aja, tidak sah ya. Nahwu seperti indi lahu khamsu darahim, saya berhutang kepadanya 5 dirham. Wa illa dirhaman, dan kecuali dirhaman. Di sini ada wawu atafnya, wa illa dirhaman, dan kecuali 1 dirham. Seperti ini tidak sah atau batil. Wal istitsna minal isbati wan nafyi, dan pengecualian ada dari isbat. Isbat itu suatu kalimat yang tidak ada ma-nya dan la-nya. Wan nafyu, kebalikannya, suatu kalimat yang ada lafadz ma dan la-nya. Al istitsna'u minal isbati nafyun, pengecualian yang terdiri dari kalimat-kalimat isbat yang tidak ada la dan ma-nya itu nafyun, peniadaan. Contohnya wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa. Perhatikan di kata-kata wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa, ini tidak ada kata-kata la, tidak ada kata-kata ma. Maka di situ menunjukkan nafyu, yaitu peniadaan. Semuanya rugi. Al istitsna'u minan nafyi isbatun, kebalikannya
pengecualian yang terdiri dari kalimat nafyu adalah atau manya itu isbatun, menetapkan. Contohnya apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya al-istithna'u ba'da jumalin muta'atifah. Pengecualian yang terletak setelah jumlah ataf. Jadi ataf itu wawu, summa, fa, ini termasuk ataf. Nah, ini sekarang kita bahas bagaimana kalau ada al-istitsna itu berhubungan dengan ataf. Ada wa, dan. Al-istithna'u, pengecualian ba'da jumalin, setelah kalimat muta'atifah yang saling ada atafnya di situ, ya'udu ilal jami', dikembalikan kepada semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya wa itu dan itu tidak dipotong satu-satu, tapi harus satu kalimat itu baru dianggap satu. Jadi semuanya itu yang banyak dan dia dijadikan satu. Tidak terpencar-pencar. Jadi dianggap seperti satu jumlah walaupun banyak, ya, karena ada wawunya itu. Li'annal jumal idza ta'atafat, karena kalimat ketika berataf, ada wawunya, ada fa'nya, ada thummanya, sharat kal jumlah wahidah, menjadi seperti satu jumlah walaupun panjang kali lebar. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan, apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru ma'allahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahan akhar, Tuhan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wala yaznun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa bil haqq, kecuali dengan hak, wala yaznun, dan tidak berzina. Nah, ini kan ada wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang melakukan itu semuanya akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati, akan dilipat gandakan kepadanya siksa pada hari kiamat, wa yakhlud, dan berada di sana selama-lamanya, muhana, dalam keadaan hina. Illa, baru di situ ada illanya, illa man taba, ya, illa man tabas, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihah, dan beramal soleh, faulaika, maka mereka, yubaddilullahu, akan diganti sayiatihim, keburukan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian al-mukhassis, al-muttasil yang lainnya apa? Syaratun. Jadi yang pertama tadi apa? Al-istitsna. Kemudian yang kedua syaratun. Asy-syaratu minal mukhassisat. Syarat termasuk alat untuk mentakhsiskan, mengkhususkan. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka fi dzalika, dalam masa apa? Iddah, tapi dengan syarat apa? In aradu. Ada syaratnya, ketika mereka itu para suami mau islah, berdamai. Ai ahaqqu biraddihinna fil iddah. Maksudnya mereka lebih berhak untuk
kembali kepada mereka fil iddah dalam masa iddah. Bisyartin dengan syarat an yuridaz zauju suami itu ingin biraddiha al-islah ketika kembali itu ingin damai. Wa huwa husnul asyarah yaitu baik dalam bergaul. Wal qiyam bil huquq az-zaujiyah dan melakukan atau melaksanakan hak-hak perkawinan. Dan contoh yang lainnya wa qauluka anti taliq. Anda cerai, ya, Anda cerai. Tapi di situ ada syaratnya. In dakhalti ad-dar, ketika Anda masuk rumah. Jadi umpamanya istri ada di luar rumah, kemudian suami ada di dalam. Kemudian berkata, in dakhalti ad-dar anti taliq, Anda dianggap cerai. In dakhalti ad-dar. Jadi anti taliq ini sifatnya umum, ya. Sebabnya bisa umum, bisa ini, bisa itu, bisa dan sebagainya. Tapi apa? Ketika masuk syarat itu menjadi khusus. Yaitu khusus apa? Ketika si istri itu masuk ke dalam rumah, maka otomatis dia apa? Cerai. Maka syarat termasuk mukhassis yang mengkhususkan. Kemudian asyaratu ba'dal jumal, syarat setelah terletak di kalimat. Asyaratu ba'dal jumal yarji'u ilal jami'. Syarat setelah jumlah kembali kepada semuanya. Nahwu seperti akrim Bani Hashim, muliakan Bani Hashim. Wa ahsin ilal ulama, dan berbuat baiklah kepada para ulama. Wa khla' 'ala syu'ara, dan beri hadiahlah ke orang-orang ahli syair. Tapi di situ apa? In ja'uka, ya. Jika mereka datang kepada Anda. Kalau mereka enggak datang, maka tidak perlu ada ikram, tidak perlu ada ihsan, tidak perlu ada ikhla', ya, kepada asy-syu'ara. Maka jumlahnya yang panjang itu bisa, ya. Syarat itu bisa kembali ke semua jumlah yang sebelumnya yang banyak itu. Jadi bisa menjadi takhsis walaupun sebelumnya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak apa? Tadi pertama ikram, memuliakan. Kedua apa? Ihsan, berbuat baik. Kemudian apa lagi? Memberikan hadiah. Ini kan banyak, 1, 2, 3 item, ya. Itu bisa ditakhsis hanya dengan syarat tadi in ja'uka, ya. Maka in ja'uka syarat ini kembali kepada semua, maksudnya kepada semua kalimat yang sebelumnya. Wattafaqu ala wujub al-ittisal asyarat bil kalam, dan mereka apa? Bermufakat ala wujub ittisal syarat, itu syaratnya itu harus bersambung. Ketika syarat tapi nggak bersambung, umpamanya sekarang ngomong kamu akan cerai, udah ya gitu. Terus baru besok ngomong atau lusa in dakhalti ad-dar, ini berarti apa? Nggak nyambung, ya. Nggak nyambung karena apa? Terjeda dengan waktu yang lama. Nah, ini syarat daripada syarat itu harus ittisal bersambung. Li'annahu futlah, karena itu termasuk tambahan. La yastaqillu bi nafsihi, yang tidak akan bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi syarat baik dia sebelumnya jumlah yang biasa saja atau jumlah yang banyak, ketika kedatangan syarat maka itu apa? Akan menjadikan yang umum itu menjadi khusus. Maka syarat termasuk apa? Al-mukhassis, al-muttasil. Selanjutnya
Nomor 3 as-sifah atau na'at, yaitu sifat. As-sifatu minal mukhassisat. Jadi sifat itu, na'at itu termasuk dari alat-alat ataupun kalimat-kalimat yang menjadi pengkhusus. Fa idza qulta, ketika Anda berkata, jaa rajulun sya'a hadza fir rijal, datang seseorang, maka apa? Di situ umum, sya'a tersebar atau terserial, ini berarti ya khusus laki-laki aja. Tapi nggak tahu laki-laki yang mana, sya'a rijal. Fa idza qulta tawilun. Nah, semakin apa? Semakin jelas. Oh, ja'a rajulun tawilun, datang seorang yang panjang. Iqtadha dzalika takhsisan, maka itu bisa dimasukkan termasuk takhsis. Fala tazalu tazidu wasfan yazdadul mausufu ikhtisasan. Maka semakin bertambah naatnya, sifatnya, maka apa yang disifat itu akan tetap menjadi mukhassis. Wa kullama kathural wasfu, dan setiap banyaknya sifat yang dilampirkan, yang disandarkan kepada seseorang, qallal mausuf, maka yang disifati juga akan semakin sedikit. Contohnya tadi Pak, jaa rajulun tawilun, kemudian apalagi disifati jamilun, kemudian hasanun, dan seterusnya yang sangat panjang dari sifat-sifat itu, tapi mausufnya yang disifati tetap satu saja, yaitu rajulun, seseorang. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kafaratil qatl, di tema tebusan untuk orang yang membunuh. Wa man qatala, dan barang siapa membunuh mukminan, seorang mukmin, itu kan sifat ya, khotoan, secara salah, fatahriru, maka tebusannya membebaskan raqabah. Raqabah yaitu budak mukminah yang mukminah. Tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh kemudian membebaskan budak yang tidak mukminah, enggak boleh. Karena apa? Sudah diikat dengan sifat tadi, dengan naat tadi. Harus mukminah. As-sifatu ba'dal jumal. Sifat setelah terjadi dari jumlah-jumlah atau kalimat. As-sifatu ba'dal jumal, sifat yang terletak setelah kalimat, ta'udu ilal jami', kembali kepada seluruhnya. Wahia nahu akrim bani Tamim. Contohnya seperti muliakanlah Bani Tamim. Wa ahsin ila Bani Abdul Muttalib, dan berbuat baiklah kepada Bani Abdul Muttalib. Wa khla' ala ahli Yaman, dan berikanlah hadiah kepada penduduk Yaman. Al ulama, di sini ada sifatnya al ulama, yang alim-alim saja ya. Berarti kalau yang biasa-biasa nggak perlu di ikram, nggak perlu di ihsan, nggak perlu di ikhla'. Waqaftu ala auladi wa awsaitu li ikhwati al-alimina. Saya memberikan wakaf kepada anak-anak saya. Wa awsaitu, kemudian saya memberikan wasiat li ikhwati, untuk saudara-saudara saya. Di situ ada sifat al-alimina, orang-orang yang tahu atau orang yang berilmu. Jadi yang berilmu aja. Kalau nggak berilmu maka tidak perlu diberi atau tidak masuk dalam wasiat ini. Jadi walaupun sebelumnya
ikram, ihsan, ikhlaq, banyak ya kan. Tapi itu akan menjadi khusus dengan masuknya apa? Al-ulama, ya, al-ulama, yaitu orang-orang alim. Wakaf dan wasiyah itu umum, ya. Tapi setelah adanya al-alimin, maka menjadi khusus orang-orang yang alim. Kemudian yang keempat, yaitu al-mukhassis al-muttasil, yang bersambung. Al-ghayah. Al-ghayah itu secara bahasa tujuan, ya, sampai. Al-ghayatu minal mukhassis. Ghayah termasuk dari mukhassis. Wahia, yang dimaksud dengan ghayah, nihayatus syai', penghabisan sesuatu, al-muqtadiyah, yang dituju. Li thubutil hukmi, dikarenakan tetapnya hukum qablaha, sebelumnya, wantifaihi ba'daha, dan ketiadaan setelahnya. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita yang haid. Berarti banyak wanita yang haid, ya. Enggak boleh, secara umum enggak boleh. Tapi kemudian ada ghayah di situ, hatta yathurna, sampai mereka bersih lagi, sampai mereka habis masa haidnya. Jadi hatta di sini menjadi takhsis, menjadi pengkhususan. Hatta ini berarti dia lil ghayah. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tsumma, dan kemudian atimus syiyam, sempurnakanlah puasa, ilal lail, ya. Jadi dari subuh itu, ya, puasa terus, ya kan, secara umum. Tapi di situ ada ilal lail, sampai malam. Kalau setelah malam maka boleh dia untuk makan minum seperti biasanya. Nah ini ghayah, yaitu ila, hatta, itu termasuk minal mukhassisat al-muttasilah. Selanjutnya badalul ba'd. Ini badal, ya. Jadi ganti yang sebagian. Badalul ba'd minkul, jadi ganti sebagian dari yang seluruhan, minal mukhassisat, termasuk dari salah satu pengkhusus. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram. Tapi di situ apa? Ada badal, manistata'a, bagi siapa yang bisa. Ini menjadi badal, ilaihi sabila, yang dalam perjalanan itu mampu untuk ia lakukan. Tapi karena di sini ada badal yang manistata'a, badal, ya, maka tidak semua, ya, yang tadinya semuanya jadi khusus, ya. Khusus bagi siapa? Bagi yang istita'ah, yang bisa, yang mampu. Kalau ia tidak mampu, ya tidak ada kewajiban. Maka badal ba'd minkul ini termasuk minal mukhassisat, ya. Terakhir terkait dengan al-mukhassis al-muttasil, yaitu apa? Al-hal. Al-halu minal mukhassisat. Hal dalam ilmu nahwu keadaannya. Minal mukhassisat, termasuk dari mukhassis. Wa huwa fil ma'na kasifah. Hal ini secara arti hampir sama dengan sifat atau na'at. Li'anna qaulaka, karena perkataan Anda, akrim man ja'aka, muliakanlah orang yang mendatangi Anda, rakiban, ya, yang berkendaraan. Yufidu, mempunyai faedah takhsisul ikram, pengkhususan untuk memuliakan, biman tathbutu lahu sifatur rukub,
yaitu yang ditetapkan ia berkendaraan. Jadi kalau orang nggak berkendaraan nggak perlu di ikram, ya. Kalau rokibannya dihapus, maka siapa aja harus dihormati yang datang kepada anak. Tapi gara-gara ada rokiban menjadi takhsis, menjadi pengkhususan. Khusus siapa? Khusus orang yang berkendaraan. Qala azza wa jalla la taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dan keadaan kalian sukara mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kalau tidak ada wa antum sukara la taqrabus shalah, berarti siapa aja nggak boleh mendekati salat, ya, umum, ya kan. Tapi setelah ada hal wa antum, keadaan antum mabuk, maka tidak boleh, berarti apa? Khusus yang mabuk saja. Yang tidak mabuk boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa mukhassis al-muttasil. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas al-mukhassis al-munfasil. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri pelajaran kita, kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi